pada video sebelumnya. Lalu poin kedua ada bab 1, lalu ada lagi bab 2, bab 3, ada bab. Nah, pada video kali ini kita akan khusus membahas tentang bab 1 dan bab 2. Dalam penulisan bab 1 dan bab 2, kita tentu membutuhkan hal yang pertama, yakni adalah judul. Nah, daripada bingung, yang penting kan teman-teman semua sudah dapat judul. Kita pakailah sebagai contoh judul di video sebelumnya, yaitu Kampung Sampah, Program Pemanfaatan Sampah Organik dan Non-Organik sebagai upaya mewujudkan desa mandiri. Nah, pada judul ini kita berbicara khusus tentang topik kampung sampah. Nah, nanti terserah teman-teman punya judul apapun, bisa nanti diaplikasikan. Bab 1 atau biasa disebut sebagai pendahuluan ini mempunyai beberapa poin penting di dalamnya. Nah, yang pertama biasa disebut sebagai latar belakang. Lalu yang kedua tujuan, yang ketiga batasan masalah, lalu yang keempat manfaat. Nah, untuk latar belakang sendiri, latar belakang itu apa sih? Latar belakang itu hal-hal yang melatar belakangi atau menyebabkan atau menjadi sebab teman-teman semua melakukan penelitian atau menulis suatu karya tulis. Seperti sebagai contoh, kita menulis tentang kampung sampah, tentang program pemanfaatan sampah organik dan non-organik. Berarti bisa jadi latar belakangnya adalah karena produksi sampah yang semakin besar, semakin melimpah dan sulit ditanggulangi. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman punya judul yang lain, bisa juga dicari latar belakangnya terlebih dahulu untuk bab 1 ini. Lalu yang kedua adalah tujuan. Nah, tujuan ini terkait dengan tujuan penelitian atau karya tulis yang teman-teman buat. Lalu yang ketiga adalah batasan masalah. Ini untuk membatasi karya tulis penelitian yang teman-teman buat supaya tidak melebar ke topik-topik yang lain. Lalu yang keempat adalah tentang manfaat dari karya. Tapi pada video kali ini kita akan khusus membahas tentang latar belakang pada bab 1. Oke. Untuk menuliskan latar belakang yang baik, ada 4 tahapan penting yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan pokok bahasan atau ide pokok terlebih dahulu. Pada contoh judul kampung sampah ini, kita bisa mengambil pokok bahasan antara lain sampah organik, lalu sampah non-organik, program pemanfaatan, kampung sampah, lalu terakhir ada desa mandiri. Setelah kita menentukan pokok bahasan, langkah selanjutnya adalah mengurutkan dari umum ke khusus. Mulai dari sampah, seperti kita berbicara sampah di dunia seperti apa, lalu di Indonesia seperti apa, lalu berlanjut ke sampah organik dan non-organik, lalu berlanjut ke bawahnya ke sampah yang merugikan masyarakat, lalu program pemanfaatan, lalu ada kampung sampah, lalu baru kita berbicara tentang desa mandiri. Jadi di situ jelas bahwa pengurutannya dari umum, dari yang lebih luas, dari global. Kita berbicara tentang sampah itu seperti apa sih, lalu baru kita berbicara tentang kenapa dia kok merugikan, lalu harus diapakan sampah itu, harus dimanfaatkan seperti apa, sehingga muncul solusi kampung sampah. Lanjut ke tahap yang ketiga, kita harus menjadikan tiap pokok bahasan sebagai ide pokok dalam tiap paragraf. Misalkan paragraf pertama, kita berbicara tentang sampah. Full paragraf, satu paragraf pertama ini kita berbicara tentang sampah. Sampah di dunia hingga tahun ini mencapai seperti ini, lalu hal ini diakibatkan oleh, dan seterusnya. Lalu lanjut ke paragraf kedua, kita tentu berbicara tentang sampah organik dan non-organik. Nah, bisa dimulai dari selain itu, di Indonesia setiap tahunnya menghasilkan sampah sebesar. Nah, jadi ada data sampah di sini. Lalu di paragraf 3 bisa kita berbicara tentang kelanjutan dari hal tersebut. Jadi tiap topik atau pokok bahasan kita bahas dalam paragrafnya masing-masing. Coba bayangkan, kalau kita punya 6 pokok bahasan, kita sudah memiliki 6 paragraf untuk ditulis di latar belakang. Tahap keempat atau yang terakhir, kita harus mengembangkan ide pokok tersebut menjadi suatu paragraf yang utuh. Nah, pada tahap ini hampir sama dengan tahap yang ketiga. Cuman bedanya, pada tahap ini ide pokok tersebut bisa kita kembangkan seluas-luasnya. Bisa satu ide pokok kita jadikan 2 paragraf sampai 3 paragraf.
Seperti itu. Yang perlu diperhatikan, tiap paragraf nanti minimal terdiri dari 3 kalimat. Boleh lebih, tapi minimal harus 3 kalimat. Itu yang perlu diperhatikan. Selain itu, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam penulisan latar belakang ini ya teman-teman. Yang pertama, yaitu gunakan referensi penunjang paling update, paling terbaru. Bisa jadi 3-5 tahun terakhir. Misalkan sekarang tahun 2018, teman-teman bisa menggunakan yang tahun 2015 ataupun 14. Nomor 2, referensi-referensi itu hanya sebagai penunjang, sedangkan hal yang paling penting adalah gagasan dari penulis itu sendiri. Lalu yang nomor 3, jangan malas untuk mengubah cara penyampaian teman-teman yang dikutip dari referensi-referensi yang teman-teman ambil. Jadi harus menggunakan bahasa teman-teman sendiri ya. Intinya harus baku dan mudah untuk dimengerti. Jadi stop plagiarisme atau kita mencontoh dari orang lain tanpa merubah, apalagi tanpa mencantumkan sumber-sumber yang kita ambil. Sekarang kita pindah topik untuk membahas bagaimana cara menuliskan bab 2 atau sering disebut sebagai tinjauan pustaka. Bisa jadi dasar teori atau juga dikenal sebagai studi literatur atau juga kajian pustaka. Dalam menuliskan suatu tinjauan pustaka, hal yang pertama yang perlu diperhatikan adalah pokok bahasan yang digunakan itu sama dengan pendahuluan, akan tetapi lebih disempurnakan lagi. Jadi kita membahas sama tentang sampah, lalu sampah organik seperti apa, non-organik seperti apa, program pemanfaatannya seperti apa, lalu kampung sampah itu, dan seterusnya. Sebagai contoh, 2.1 kita membahas tentang sampah. Lalu 2.1.1 pengertian sampah kita ulas. Lalu 2.1.2 kita ulas tentang jenis-jenis sampah dan seterusnya. Langkah selanjutnya adalah subbab disusun dari yang cakupannya luas atau global ke sempit. Nah, intinya kita harus menyusunnya mengarah ke fokus penelitian atau penulisan yang kita maksud atau yang kita buat. Seperti kita awali dari penjelasan sampah, lalu pemanfaatan sampah seperti apa, lalu berlanjut ke akhirnya fokus penelitian kita ingin membuat desa mandiri. Seperti itu. Lalu langkah yang ketiga adalah tiap subbab yang kita tulis dapat terdiri dari beberapa referensi penunjang. Jadi satu paragraf ini bisa lebih dari satu referensi ya teman-teman. Lalu yang perlu diperhatikan referensinya harus update, harus terbaru. Misalkan yang pertama kita nyantumkan dari sumber ini, lalu yang kedua dari sumber B, lalu yang ketiga dari sumber C. Jadi itu membuat sesuatu yang kita tulis atau karya yang kita tulis lebih terpercaya karena referensinya banyak ya teman-teman. Langkah yang keempat adalah ubah kalimat dari referensi yang kita ambil dengan bahasa-bahasa kita sendiri. Yang penting adalah kita tidak merubah isi dari referensi yang kita ambil tersebut. Nah, keuntungannya kita bisa mengurangi plagiasi dari karya yang kita tulis. Oke, bagaimana teman-teman? Mudah kan caranya?